Hai Shalom teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi ya di kelas pemuritan Redeem to Bless dengan topik tujuan Allah menciptakan manusia. Dan hari ini kita akan membahas tentang serupa dan segambar dengan rupa Allah. Jadi ini adalah part kedua dari subtopik dari serupa dan segambar dengan Allah. Teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya dan kesetiaannya. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting yang harus kita punya di dalam kehidupan kita, yaitu nilai integritas. Waktu kamu mengatakan ya, berarti kamu ya. Waktu kamu mengatakan tidak, berarti kamu tidak. Dalam hal ini, firman Tuhan mengatakan, siapa sih yang paling dicari oleh Tuhan di dalam dunia ini? Apakah orang yang cantik, orang yang pintar, orang yang punya banyak jemaat, orang yang punya banyak potensi, orang yang banyak belajar, atau siapa? Orang yang sangat rohani? Firman Tuhan mengatakan orang yang setia yang dia cari. Di dalam dunia pekerjaan pun atau di dalam dunia kehidupan sehari-hari, orang yang paling dicari di zaman ini adalah orang yang setia. Waktu dia mengatakan ya, apapun distraction di luar sana, janjinya itu dia tepati senantiasa. Mazmur mengatakan, siapakah yang layak naik ke gunung kudusnya Tuhan? Dia yang berjanji dan menepatinya, walaupun dia rugi. Teman-teman semua, biarlah ini menjadi salah satu nilai yang kita pegang ya sebagai anak Tuhan. Karena dunia ini sudah kacau beliau dan dunia sedang memerlukan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, terima kasih. Kita akan segera mulai, tapi sekali lagi aku mengingatkan kepada kalian untuk kalian boleh datang on time atau bahkan lebih baik in time. Lalu yang kedua, buka kamera, fokus, tidak sambil makan, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil ngobrol dengan teman sebelahmu, tidak main handphone dan lain-lain. Kalau kamu mungkin belum makan, kalau kamu belum minum, kamu boleh izin sambil sesekali mungkin sambil minum kopi ya, kalau kamu ngantuk. Fleksibilitas tetap ada, tapi dengan cara-cara yang baik dan tidak mengganggu kondisivitas dari pembelajaran kelas pemuritan pada hari ini. Teman-teman semua, yuk kita akan segera mulai dengan kita menyanyikan lagu yang mengatakan kepada Tuhan bahwa betapa Tuhan itu sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita semua. Biarlah ini menjadi lagu syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi ingat-ingatan bahwa kasih dan kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kesungguhan hati, biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan karena kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur malam ini kami mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dan tidak ada yang lain tentunya, cuma Kau. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Hidup aku cuma milik Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih, Kau begitu mengasihi kami. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Hal-hal dasar yang akan mengubah cara berpikir kami di dalam kami menjalani hidup kami di dalam Tuhan. Roh Kudus, Kaulah yang menjadi pengajar kami yang terbaik. The only one. The best. The perfect teacher. Kami buka hati kami dan kami buka pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita akan segera mulai pada malam hari ini, pada sore hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar kembali tentang gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa
dengan Allah kita. Kejadian 1 ayat yang ke-26 berbicara demikian. Di pertemuan yang ketiga, kita sudah membahas secara umum ya, dari A sampai Z. Tapi secara umum, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana rupa dan gambar Allah yang Dia berikan kepada manusia sehingga manusia disebut anak-anak Allah. Sehingga manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa dibanding ciptaan-ciptaan yang lainnya. Baik teman-teman, ya, topik pada malam hari ini adalah manusia adalah imago Dei. Manusia adalah imago Dei. Mungkin istilah ini pernah kalian dengar atau belum pernah kalian dengar. Saya punya teman komunitasnya bernama Imago Dei. Pada saat saya mempersiapkan pelajaran ini, saya sekarang bisa mengerti Imago Dei itu apa. Karena selama ini betul-betul belum pernah menyelidiki atau mempelajari apa itu Imago Dei. Ternyata Imago Dei itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, image of God. Segambar dengan Allah atau gambar Allah atau rupa Allah, teman-teman. Imago Dei, image of God. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan kamu boleh baca terus ya sampai ayat yang ke-27. Jadi kata Imago Dei itu pertama kali terjadi pada saat Allah akan menciptakan manusia. Teman-teman, kita sudah pernah belajar ya di pertemuan yang kedua. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Dia memiliki kasih yang begitu hebat, kasih yang begitu luas yang Dia pengen berikan. Bukan hanya di dalam dirinya, tapi ingin menjangkau seseorang atau makhluk di luar dirinya. Dan the best ciptaannya adalah manusia. Jadi kata Imago Dei itu ada di kejadian ini pada saat awal mula Allah Bapa akan menciptakan manusia. Sehingga mereka berunding dulu. Bagaimana ya? Oh, kita buat aja seperti gambar dan rupa kita. Kita buat aja Imago Dei. Bagaimana manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah? Sebelum kita masuk ke bagian situ, kita akan belajar dulu. Allah memiliki 2 sifat utama. Yang pertama yang disebut dengan uncommunicable attributes. Teman-teman, ini sedikit-sedikit Inggris nggak apa-apa ya. Yang artinya atribut atau sifat-sifat Allah yang tidak bisa di-sharing. Yang tidak bisa diberikan. Yang kedua, communicable attributes. Sifat-sifat Allah, atribut-atribut Allah yang bisa di-sharing. Yang bisa diberikan. Tentunya kepada manusia. Nah, apa saja atau apa arti dari uncommunicable attributes? Ya, yaitu sifat-sifat Allah yang tidak diberikan kepada manusia pada saat manusia itu diciptakan, yaitu sifat self-existence. Eksistensi pribadi Allah yang tidak bisa dibagikan, yang tidak bisa di-sharingkan. Sementara communicable attribute adalah sebagian
sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Lah, kok sebagian? Iya, jadi tidak semua ya teman-teman. Sebagian sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia. Kita akan belajar apa itu self-existence. Sifat Allah yang self-existence, yang tidak bisa di-sharing, diberikan, ditaruh di dalam manusia. Yaitu sifat atribut Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat yang ke-13 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega juga ada di Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Artinya self-existence ini atau uncommunicable attributes yang tidak bisa diberikan kepada manusia, kalau kita bahas lebih sedikit deep adalah, pertama, atribut Allah yang tidak memerlukan apa-apa dari luar dirinya. Ingat teman-teman di pelajaran yang kedua, Allah menciptakan manusia bukan karena dia ingin diakui, ingin dipuji, ingin. Tidak. Allah menciptakan manusia karena ia ingin menjangkau makhluk atau seseorang atau pribadi yang mirip dengannya untuk dijadikan anak Allah supaya kasihnya bisa dia berikan kepada pribadi di luar dirinya. Atribut yang kedua, Allah tidak memerlukan siapa-siapa di luar dirinya. Tidak. Ini tidak bisa diberikan kepada manusia. Yang ketiga, self-existence itu adalah dia ada, menjadi ada, dan tetap ada. Artinya tidak ada yang menciptakan dia. Dia memang udah ada aja begitu. Dari kekekalan sampai kekekalan teman-teman. Coba kamu bayangkan, kalau sifat self-existence ini, atribut self-existence ini dia berikan kepada manusia. Manusia tidak memerlukan seseorang di luar dirinya. Bayangkan apa yang terjadi. Yang kedua, seumpama Tuhan memberikan sifat bahwa dia tidak memerlukan siapa-siapa di luar dirinya, diberikan kepada manusia, apa yang akan terjadi? Lalu yang ketiga, dia memberikan atributnya, dia ada, menjadi ada, dan tetap ada. Berarti apa yang terjadi kepada manusia kalau atribut self-existence yang ketiga ini pun diberikan kepada manusia? Coba kalau kita bernalar, apa yang terjadi? Wow, ntar kita diskusi ya. Kita diskusi teman-teman. Semua orang harus berbicara, semua orang harus belajar bernalar, semua orang harus belajar kritis. Kenapa Allah Bapa tidak memberikan atribut self-existence dirinya yang begitu istimewa kepada manusia? Nah, Imago Dei artinya berarti image of God, serupa dan segambar dengan Allah. Allah hanya memasukkan sebagian sifat communicable attribute-nya kepada manusia yang menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dan tentunya uncommunicable attribute-nya tidak dia berikan kepada manusia. Mazmur 8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
sehingga engkau mengindahkannya. Mazmur, Daud mengatakan, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Artinya, kedudukan manusia dengan Allah itu berarti manusia di bawah Allah. Daud begitu menyadari keberadaannya sehingga dia bertanya dengan rasa kagum, dengan rasa syukur. Dia menyadari bahwa manusianya Daud itu begitu lemah, banyak kegagalan, tidak setia. Tetapi dia bilang apa? Engkau mengindahkannya. Tapi ada berapa banyak manusia di zaman ini yang menganggap dirinya lebih hebat dari Allah Bapa? Mungkin karena merasa secara otak pintar, secara harta kaya dan tidak pernah habis. Bahkan mungkin kalau orang bilang hartaku akan 7 turunan, dia bisa lebih dari 7 turunan, 10 turunan, 100 turunan, bahkan sampai akhir dunia ini tidak akan pernah habis. Ada begitu banyak manusia-manusia sombong di luar sana. Aku berharap aku dan kamu tidak sombong. Karena manusia itu ternyata walaupun diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita tidak akan pernah bisa menyamai dia. Benar nggak teman-teman? Oke, coba kita lihat di Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya apa? Bukan sama, tapi hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Walaupun manusia itu lebih rendah kedudukannya, tapi Tuhan karena sudah memberikan communicable attributes yang ada di dalam dirinya, dia share kepada manusia, kita itu menjadi mulia di mata Allah. Kita itu menjadi anak-anak Allah, teman-teman. Luar biasa. Kita akan bahas sedikit lebih detail tentang communicable attributes. Kalau tadi kita membahas uncommunicable attributes, yaitu tentang eksistensi Allah. Sekarang kita akan membahas apa yang disebut dengan communicable attributes yang Allah sharekan kepada kita. Ada banyak, tapi tentunya tidak semua totally 100%. Sebagian dari sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia. Kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek natural. Yang kedua aspek rohani. Nah, aspek natural ini contohnya seperti akal budi, kehendak, hati nurani, kekekalan, kuasa, berkuasa, mencipta, dan lain-lain. Ya, ada banyak lagi di sini. Untuk aspek rohani ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini kita bicara tentang pada mulanya Allah Bapa menciptakan manusia, ya, sebelum dirusak oleh dosa. Yang pertama ada originalitas tentang kebenaran. Ya, jadi kebenaran Allah yang original, yang awal mula itu ditaruh di dalam diri manusia. Sehingga hanya keinginan-keinginan Allah, kebenaran Allah saja yang masuk di dalam kehidupan manusia atau di dalam jiwa dan rohnya manusia. Tentunya manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Yang kedua, aspek rohaninya adalah true knowledge. Jadi pengetahuan yang dipunyai oleh Adam dan Hawa adalah pengetahuan yang tentang kebenaran saja. Tidak ada hal-hal false gitu di dalam dirinya. Hal-hal palsu, kemunafikan itu enggak ada. Yang ada adalah pengetahuan tentang Allah, tentang kehendaknya. Jadi the true knowledge itu dia Allah Bapa berikan kepada manusia. Sehingga tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran false, tidak ada pikiran munafik, tidak ada pikiran-pikiran salah di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Yang ketiga itu adalah true holiness, kudus. Allah menciptakan manusia itu kudus, mulia, tidak ada dosa, teman-teman. Jadi aspek natural dan aspek rohani. Di bagian rohani ini, bagian inilah yang membuat manusia mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah karena manusia diberikan
kasih, cinta, rasa rindu kepada penciptanya. Makanya kenapa hubungan Adam, Hawa, dan Allah Bapa di Taman Eden itu baik-baik saja, bahkan luar biasa indah. Tentunya sebelum dosa ada ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan bahas sedikit lebih detail tentang aspek natural. Analoginya adalah seperti ini. Seorang anak manusia akan mewarisi sejumlah hal, sebagian atau gabungan hal dari kedua orang tuanya, baik secara fisik ataupun secara sifat bawaan lahir. Betul tidak? Kalau anak ini anak dari orang tuanya, entah yang mirip hidungnya, matanya, rambutnya, tinggi badan, tangannya, dan segala macamnya yang bersifat fisik. Tidak pernah ada yang benar-benar plek sama percis dengan orang tuanya. Kalau mirip banyak ya, dan memang seharusnya mirip. Tapi ada sebagian yang tidak mirip kedua orang tuanya, tetapi ternyata DNA yang mereka bawa untuk anaknya adalah DNA nenek moyang yang turunan kesekian. Nah, atau sifat-sifat bawaan lahir. Apa sifatnya? Misalnya ramah, cerewet, pendiam, dan segala macam. Ya, jadi seorang anak mewarisi sifat-sifat dari kedua orang tuanya, tidak semua, sebagian atau bahkan gabungan. Demikian juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan sifat-sifat Allah yang diwarisi oleh manusia. Kita akan bahas hanya 3 saja pada hari ini ya teman-teman. Banyak banget. Tapi ini akan menggambarkan, oh ya betul, ternyata kita adalah anak Allah. Waktu pertemuan minggu lalu atau pertemuan yang ketiga, kita membahas anak kucing pasti mirip dengan kucing. Tidak mungkin mirip dengan harimau. Ya kan? Anak harimau tidak mungkin mirip dengan kucing. Anak anjing, ya pasti mirip anjing. Anak buaya mirip buaya. Anak ikan koi, ya mirip ikan koi. Ya kan? Seperti itu. Anak Allah pastinya harusnya imago Dei, mirip dengan Allah penciptanya. Nah, jadi sifat-sifat Allah yang diberikan atau di-sharekan kepada manusia itu ada banyak. Kita akan bahas 3 aja. Ya. Yang pertama adalah akal budi. Manusia diberikan akal budi, tujuannya secara general adalah manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam hal di dalam hidupnya. Binatang tidak. Yang kedua, mencipta. Manusia bisa menciptakan banyak hal di dunia ini, dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling canggih. Binatang tentunya tidak bisa. Manusia punya kemampuan untuk menciptakan teknologi yang tercanggih saat ini, baik di bidang komunikasi, di bidang kedokteran, di bidang transportasi. Mencipta. Artinya kita memiliki daya kreativitas yang Allah punya. Walaupun tidak semuanya, ya. Kalau semuanya nanti kita bisa mencipta manusia juga dong ya. Oke, kita lanjut kepada yang kekal. Ini yang menarik. Sangat menarik yang kita punya tapi tidak akan pernah berakhir. Saat manusia mati, tubuhnya, jiwa dan rohnya masih ada dan masuk dalam kekekalan. Pilihannya surga atau neraka. Tapi binatang tidak. Waktu kita makan babi, kita makan tubuhnya. Rohnya ada nggak? Tidak ada. Ya sudah. Misalnya kita waktu itu punya peternakan babi. Ada babi A, babi B, babi C, babi D. Nah, waktu kita potong tuh babi jadi babi panggang, jadi tinorangsak, jadi woku. Apakah roh dan jiwanya babi itu ada? Tidak ada, karena memang Tuhan tidak menciptakan binatang-binatang ini serupa dan segambar. Jadi tidak ada image-nya Allah di dalam binatang ini. Tapi manusia, teman-teman jangan lupa. Kita mati, tubuh kita bisa hancur di kuburan atau kita dikremasi dan abunya dilarung ke laut atau dimanapun.
kita tetap ada. Jiwa dan roh kita masih ada. Kita akan hidup kekal. Dan pilihannya cuma dua, yaitu surga dan neraka. Oke, kita akan bahas tentang aspek rohani. Karena pembahasannya lebih dalam, lebih detail. Sehingga kami berharap ya pembelajaran pada hari ini membuka wawasan dan mengubah cara berpikir kita tentang siapa Allah kita, siapa diri kita, dan apa yang harus kita lakukan saat kita menjadi anak-anak Allah yang mau menyenangkan hati Allah Bapa. Mazmur 42 berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Manusia pertama yang diberikan, yang diciptakan oleh Allah yaitu Adam dan Hawa, diberikan nafas Allah untuk dia selalu terikat kepada Allah Bapa. Selalu merindukan dekat-dekat dengan Allah Bapa. Makanya ada di ayat firman Tuhan, Allah berjalan-jalan bersama dengan Adam di Taman Eden. Wah, sungguh suatu hubungan yang begitu indah, begitu luar biasa nyaman. Yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan sebenarnya kerinduan untuk selalu merindukan Allah. Yang kedua, yang suka akan Taurat Tuhan. Manusia pasti harusnya kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Tetapi karena dosa, kesukaannya bukan Taurat Tuhan lagi. Yang dirindukan oleh manusia bukan Allah lagi. Yang dirindukan adalah cewek, duit, tahta, harta. Tuhannya udah gak ada. Iya kan? Mazmur 40 ayat 8-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Teman-teman, seharusnya karena aspek rohani ini Tuhan sudah taruh di dalam diri manusia. Sebelum manusia berdosa, kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapa. Karena memang kita kan anak Allah. Adam dan Hawa itu kan anak Allah. Manusia diciptakan untuk menerima kasih-Nya dan tentunya untuk saling-saling mengasihi kan. Gak mungkin cuma terima-terima doang ya kan. Tapi ke dalam kenyataannya manusia zaman sekarang, walaupun kita orang Kristen, kita adalah pelayan Tuhan, kita suka khotbah mungkin, kita menjadi kakak rohani, tapi seringkali kita ini egois ya kan. Kalau kata orang tua itu bukan egois tapi egois. Kita suka memposisikan diri kita di pihak yang menerima. Aku. Kita jarang banget atau bahkan tidak pernah memikirkan Allah Bapa yang menciptakan kita. Itulah karena dosa. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, anak-anak Allah yang memiliki kerinduan kepada Allah, kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat, yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan, ia akan tahu ajaran mana yang berasal dari Allah Bapa atau berasal dari dirinya sendiri atau dari manusia atau dari dunia ini atau dari si setan. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang bingung sana, bingung sini, ada lagu bingung aku bingung teroret kan ada ya teman-teman. Zaman aku masih muda dulu ada bingung. Jangan bingung-bingung teman-teman. Kalau kita masih bingung ini apa ini benar ini tidak benar, hati-hati. Jangan-jangan ketiga ini tidak ada dalam diri kita. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, saat kita menyembah, saat kita menyanyi, saat kita berdoa, bersyafaat, saat kita menginjil,
Saat kita bekerja, saat kita menikah, saat kita punya anak, saat kita mencari uang, saat kita apapun yang kita kerjakan, seharusnya kita melakukannya di dalam roh dan kebenaran. Roh yang sudah dipulihkan dan kebenaran yang memberikan pengertian kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan dengan pengertian. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar Kristus, termasuk pengajaran di dalam gereja yang mengajarkan pengajaran di luar Kristus, walaupun buka Alkitab dan buka ayat, teman-teman. Ini ada background, ini aja, diabaikan ya teman-teman, ini kelupaan aku delete. Jika manusia tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dengan benar, ia disamakan dengan apa? Dengan binatang. Ya kita memang gak sama dengan binatang, tapi akhir dari kehidupan binatang itu adalah apa? Binasa. Ia disamakan dengan binatang yang diciptakan hanya untuk dibinasakan, teman-teman. Tidak ada satu binatang pun yang diciptakan untuk masuk dalam kerajaan sorga, masuk di dalam neraka. Ya binasa dan tidak ada lagi dan tidak diingat-ingat lagi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan, teman-teman. Jadi kalau kita tidak memiliki hal-hal ini, jiwaku merindukan Engkau, kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat, suka melakukan kehendak Allah, tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, kita disamakan dengan hewan yang tidak berakal. Untuk dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ngeri teman-teman, ngeri. Mazmur 49 ayat 20-21. Tetapi manusia dengan segala kegemilangannya. Kegemilangan itu apa? Kaya, pintar, cantik, gemilang. Glowing, bling-bling, menyala. Tapi tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan apa? Hewan yang dibinasakan. Ini kayaknya kalau kita manusia udah dikasih tahu ya, masih aja hidup menurut pengertian sendiri dan mau-mau sendiri. Gimana lagi Tuhan mau mengingatkan ya? Mereka akan mati dan oleh karena itu mereka akan mati. Mereka tidak mempunyai pengertian tentang perbuatan mereka yang jahat. Sebab itu manusia mati dalam kemewahan. Mereka pun akan binasa. Kengerian yang luar biasa. Baik teman-teman, kita akan masuk pada kesimpulan. Teman-teman pernah mendengar ya kata evolusi. Evolusi ini sampai sekarang masih bergema walaupun yang mengumandangkannya sudah meninggal dan bertobat sebenarnya. Tapi ya bahasa kerennya kadung sudah tershare ya secara mendunia. Jadi evolusi ini tetap bergema sampai saat ini. Dan biarlah malam ini aku ingin kembali mengingatkan supaya anak, cucu kita, saudara kita, keluarga kita diingatkan kembali jikalau nanti ada di antara mereka yang masih mengagungkan evolusi atau mempertanyakan evolusi, kita bahas sedikit aja. Apa bedanya Imago Dei dan evolusi, teman-teman? Imago Dei adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diawali dengan berunding dulu ya teman-teman, itu ada di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan inilah yang membuat manusia sangat istimewa karena gambar dan rupa Allah tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain termasuk malaikat. Jadi manusia itu the one and the only. Begitu istimewa di hadapan Allah. Kalau evolusi adalah manusia itu ternyata muncul menurut Darwin ya.
akibat dari proses alami ratusan bahkan jutaan tahun dan secara random atau sembarangan dari seekor monyet. Jadi ini kata-katanya masih belum aku edit. Jadi intinya adalah manusia itu terjadi dari evolusi seekor monyet yang melalui proses ratusan, ribuan atau jutaan tahun, sehingga lama-kelamaan dia berevolusi dari monyet, dari setengah monyet, kemudian muncul ekornya hilang, lalu badannya meninggi dan segala macam, akhirnya menjadi manusia. Artinya manusia sama sekali nggak istimewa, bahkan derajatnya sama dengan binatang. Dan bodoh sekali kalau manusia percaya ini, dan ternyata masih banyak banget orang-orang yang percaya bahwa manusia itu terjadi karena evolusi dari seekor monyet. Walaupun teori ini sama sekali tidak terbukti, dan yang mengajarkan teori ini pun sebelum wafat bertobat dan mengakui kesalahannya. Namanya adalah Darwin. Teman-teman, luar biasa manusia ini. Kita menjadi imago Dei, the image of God. Kita miniaturnya Allah. Kita fotokopinya Allah sebenarnya. Tapi karena dosa, rusak semuanya. Baik, pelajarannya cukup sampai di sini, dan teman-teman boleh menjawab pertanyaan yang akan kamu tulis di buku, dan jawabannya kamu boleh share nanti di grup. Jangan lupa teman-teman setia ya. Kalau bisa sebelum pemuritan semua tugas-tugas itu sudah di-share supaya tidak menumpuk. Yang pertama, apakah arti serupa dan segambar dengan Allah? Yang kedua, sifat Allah yang diberikan kepada manusia ternyata tidak semuanya loh. Akibatnya terhadap manusia itu apa ya? Yang ketiga, mengapa Allah hanya memberikan sebagian dari sifatnya kepada manusia? Yang kedua, kamu menangkap apa? Ada rema apa yang mengubah cara berpikirmu, yang mengubah cara pandangmu tentang Allah, tentang dirimu, tentang apapun melalui pembelajaran pada malam hari ini? Rema apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran serupa dan segambar dengan Allah part kedua ini? Teman-teman tetap semangat ya. Aku percaya Roh Kudus adalah pengajar yang the only one. Jadi saat kita membuka pikiran dan perasaan kita kepada Roh Kudus, Dia akan membimbing kita, menuntun kita, mengajar kita, sehingga pengertian yang kita dapat pada malam hari ini bahkan diberikan lebih dalam lagi kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan kesetiaannya. Tetap semangat dan silahkan berdiskusi, dan see you next pertemuan di pertemuan yang kelima. Bye.